Shalom, selamat pagi sahabat GMJ dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya Ernawati. Hari ini saya akan membawakan satu tema yang indah yang saya beri judul Berjumpa dengan Kristus yang Bangkit. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami masih boleh bernafas, kami masih boleh mendengarkan sabda-Mu. Kiranya firman-Mu hari ini memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan aktivitas kami ke depannya. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah berikan kesehatan kepada kami. Engkau berikan nafas hidup kepada kami. Biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman hari ini, Engkau berikan hikmat agar firman ini boleh menjadi berkat bagi umat-Mu. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Injil yang akan dibahas adalah Yohanes 20 ayat 1, 11 sampai dengan 18. Injil hari ini sungguh indah Bapak Ibu. Karena apa? Membahas tentang bagaimana kita berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Kita akan baca bersama-sama. Inilah Injil menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah jenazah kepala, yang lain di sebelah kaki tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepada Maria. Maria berpalinglah dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, Maria Magdalena ini saat mendengar, Yesus itu sudah jenazahnya hilang. Dia langsung pergi dengan rasa yang begitu sedih sekali. Tetapi apa yang terjadi? Saat ia pergi untuk mencari Tuhan dengan hati yang penuh berduka, dia mengalami perjumpaan dengan Kristus sendiri. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Bagaimana kita dapat mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit seperti Maria Magdalena? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus tetap mencari Tuhan. Apapun kondisi kita. Di ayat Yohanes 20 ayat 15 mengatakan begini. Kata Yesus kepada, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Jadi pada saat dia kehilangan pengharapan, di mana lagi mau mencari Tuhan? Dia datang ke kubur itu mencari Tuhannya, walaupun hatinya berduka. Sering mungkin Bapak Ibu, kita ini juga mengalami kesedihan. Dan sering sekali orang pertama yang kita tuju kadang-kadang bukan Tuhan. Tetapi Maria Magdalena mengajarkan kita, apapun kondisi yang dialami, dia datang terlebih dahulu untuk melihat Tuhannya, yaitu apa? Yesus. Dan apa dikatakan di ayat 16 setelahnya? Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Terus ayat
Dia menyadari bahwa itulah Yesus. Sering sekali Bapak Ibu kesedihan menutup mata batin kita. Kesedihan menutup mata rohani kita. Sehingga kita gak melihat bahwa Tuhan ada di depan kita. Bahkan kadang-kadang kita gak mencari Dia, malah mencari dengan kekuatan kita sendiri. Hari ini kita belajar dari seorang Maria Magdalena. Dia tidak meninggalkan kubur meskipun ia sedang menangis. Kesetiaannya itu untuk mencari Yesus membuat akhirnya dia mendengar suara Tuhan sendiri. Seringkali saat kita berdoa di hadapan kaki Tuhan, kita bilang, Tuhan tolong saya. Tapi karena Tuhan tidak mendengar, belum menjawab doa. Dan akhirnya kita apa? Kita menyerah. Tapi Maria Magdalena mengajarkan kita, tetaplah mencari Tuhan dengan setia. Apapun jawaban yang Tuhan kasih, kita mau tetap setia. Ketika kita menghadapi masalah, aplikasi buat diri kita sendiri. Jangan berhenti berdoa. Apalagi menjauh daripada Tuhan. Tetap setia di dalam doa. Dengar firman Tuhan dalam kehidupan. Terima Ekaristi. Jangan melupakan untuk ke gereja karena kita merasa, aduh masalahku banyak. Aduh masalahku belum terjawab. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita mau belajar seperti Maria Magdalena. Yang dia tuju pertama sekali saat dia mendengar Yesus jenazahnya hilang. Yaitu apa? Dia datang ke kubur Yesus. Dia gak lari cari murid Yesus dulu. Dia gak lari cari orang lain. Berkata, benar gak bahwa itu hilang? Benar gak jenazahnya hilang? Dia langsung carinya pada sang sumber. Dia ke makam itu. Begitu juga dengan kita. Saat kita menghadapi masalah persoalan, lari pada sumbernya. Yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Jangan lari kepada hal lain. Karena kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Karena jawaban dari semua doa hanya di dalam Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit seperti Maria Magdalena. Kalau yang pertama tetap mencari Tuhan dengan setia. Yang kedua adalah kita setelah bertemu Tuhan, kita menanggapi panggilan Tuhan itu dengan menjadi apa? Saksi. Di ayat 17 Yesus kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Dan ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Jadi Maria Magdalena percaya. Kalau pada saat Tuhan bilang pergilah, katakan kepadanya mengenai aku, bahwa aku Allah yang sudah bangkit. Dia pergi dengan percaya, dengan iman. Karena apa? Setelah dia mengenali Yesus, Maria mau menyampaikan kabar baik tentang kebangkitannya kepada para murid. Begitu juga saat kita sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, saat Tuhan sudah memberikan jawaban, saat Tuhan sudah bertemu dengan kita secara pribadi. Jangan cuma disimpan untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Tapi kita mau saksikan bagaimana dahsyatnya Tuhan kita sudah menolong kita. Bahkan pada saat kita sudah pergi ke gereja, menerima tubuh dan darah Kristus, menerima sakramen Ekaristi, kita juga mau bersyukur, kita mau bercerita bahwa aku sudah menerima kekuatan melalui tubuh dan darah Kristus. Kita berani bersaksi, jangan malu kalau kita sudah menemukan kekuatan. Sekalipun doa kita belum terjawab, tapi mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui sakramen Ekaristi. Bahkan saat doa-doa kita yang kita panjatkan kepadanya masih dalam kasus ditunda, tapi kita percaya bahwa kita sudah bertemu dengan Tuhan. Kita nggak lari dari masalah, kita menghadapi masalah bersama Tuhan. Dan Maria Magdalena mengajarkan kita tetap tanggapi panggilan Tuhan dengan menjadi saksi. Jadi saksi bahwa aku sudah bertemu dengan Tuhan. Saat aku ada masalah, aku cari Tuhan. Walaupun Tuhan belum menjawab, aku percaya Tuhan pasti jawab sesuai dengan waktunya. Dia terus bercerita tentang Tuhan. Perlihatkanlah Bapak Ibu, aplikasi untuk kita yang bisa kita terapkan. Perlihatkanlah Kristus hidup melalui cara kita apa? Mengasihi sesama, melalui cara kita mengampuni, melalui cara kita melayani dan memberi pengharapan kepada semua orang. Kesaksian hidup kita tentang bagaimana Yesus bekerja di dalam diri kita, itu akan memberikan kekuatan kepada banyak orang. Dan melalui perkataan kita tentang kesaksian hidup kita, banyak orang akan datang kepada Kristus. Bapak Ibu, ingat satu hal. Kalau Kristus sudah bangkit dan memanggil nama kita hari ini, Erna,
aku sudah memilih engkau, maka siaplah mewartakan kasih Tuhan. Jadilah saksi dan teladan dunia bagi dunia ini. Agar apa? Agar nama Tuhan dipermuliakan. Agar banyak jiwa datang kepada Tuhan. Dua hal ini ketika bagaimana kita dapat mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit seperti Maria Magdalena. Dua hal ini tetap mencari Tuhan dengan setia. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit seperti Maria Magdalena. Yang kedua adalah tanggapi panggilan Tuhan dengan menjadi saksi. Bapak Ibu, saya percaya firman hari ini walaupun singkat akan menjadi modal bagi kita, bekal bagi kita untuk melangkah ke depannya. Apapun kita tidak takut. Apapun masalah kita tidak takut. Ada Yesus. Kalau aku punya masalah, aku alami pada Yesus, tidak kepada yang lain. Karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah menjamah kami, menyapa kami melalui firman hari ini. Ampuni kami Tuhan jika kami banyak salah dan banyak masih berharap dengan kekuatan kami sendiri. Pagi ini Kau mengajar kami terus berpengharapan agar kami mau belajar bagaimana dapat mengalami perjumpaan dengan Engkau Kristus yang bangkit seperti Maria Magdalena. Yang pertama, kami mau tetap mencari Tuhan dengan setia, dan yang kedua, kami mau tanggapi panggilan Tuhan ini dengan menjadi saksi. Saat kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, kami akan menjadi saksi agar orang banyak bisa melihat bagaimana Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang pagi ini Engkau menyertai kami dan firman-Mu yang boleh didengar umat-Mu boleh menjadi berkat dan kekuatan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat GMJ. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Sarangeo. God bless.